وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. Ma'asyar al-hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, bagi para pendengar melalui media radio dan YouTube maupun Facebook yang mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, melaksanakan amal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tujuan kita melakukan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari berkah apa yang kita lakukan, segala doa hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala penyakit diangkat oleh Allah, segala dosa dan kesalahan diampuni dan dimaafkan oleh Allah, segala bala, bencana, mara bahaya mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pun senantiasa kita haturkan, senandungkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Maulid yang mulia ini. Maka sudah seharusnya kita untuk memperbanyak amal ibadah salawat kita kepada Rasul, untuk membuktikan rasa cinta kita, mahabbah kita, dan itulah modal utama kita di dunia untuk meninggal akhirat nantinya, yaitu membawa modal cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berkata, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cinta. Seekor anjing saja yang hina di mata kita pada saat ini melihatnya, yang najis hukumnya, tapi ada seekor anjing yang mulia di sisi Allah, yang bahkan satu-satunya dicantumkan dalam Al-Quran dan masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa dia bisa mendapatkan kemuliaan itu? Bukan karena anjingnya beriman, bukan karena anjingnya sholat kayak kita 5 waktu, enggak. Bukan karena anjingnya ahli sedekah, enggak juga. Bukan anjingnya itu adalah orang yang berpuasa bulan Ramadan, yang enggak juga. Tapi apa yang dia dapatkan dari itu semua karena kecintaannya seekor anjing kepada Ashabul Kahfi, para kekasih-kekasihnya Allah. Maka oleh karena itu, mari tanamkan rasa cinta kita kepada para ulama, para habaib, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta tersebut kita akan dikumpulkan dengan mereka nantinya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara sifat yang mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita dituntut untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 perkara yang mana tidak ada yang lebih baik dari 2 perkara tersebut. Yang pertama adalah kita berhusnul dhann kepada Allah, sangka baik. Yang kedua adalah kita husnul dhann dengan hamba-hamba Allah, sangka baik kepada sesama manusia. Sama Allah kita sangka baik, dan orang yang sangka baik itu enggak ada ruginya.
Dikatakan oleh para ulama, husnudzan walaupun itu kepada sebuah maksiat, la yakhibu wa in akhta, tidak akan merugikan sekalipun salah. Husnudzan tidak akan merugikan sekalipun salah. Pernah diceritakan di ba'dil amakin, pada sebagian daerah ada suratun ghabar, ada bentuk tanah yang menyerupai bentuk kuburan, yang mana masyarakat di sana, orang-orang di sana menziarahi kuburan tersebut, dikira kuburan wali min auliyaillah. Mereka yakini itu kuburannya orang saleh. Kalau ibarat kita sekarang dipasang kelambu kuning, kasih kubahnya, karena ada tanah yang meninggi seperti kuburan, dikira kuburan zaman dulu orang saleh. Akhirnya diziarahi oleh orang-orang setempat, dan mereka meyakini itu kuburannya orang saleh, dan mereka meminta hajat kepada Allah melalui wasilah kuburan tersebut dikabulkan oleh Allah. Banyak hajat-hajat mereka, orang-orang yang berziarah ke sana kabul. Lalu pada suatu saat datang seorang wali min auliyaillah min ahlin nuh, yang mana dia mengetahui bahwa itu bukanlah sebuah kuburan orang saleh. Dia berkata, wahai penduduk, ini bukan kuburan orang saleh. Ini kuburan adalah bangkainya seekor keledai, seekor himar. Maka digali oleh masyarakat di sana, ternyata betul ada kerangka, tulang. Ternyata itu adalah bangkai dari keledai atau seekor himar. Tapi apa yang mereka dapatkan? Lihat, ini yang kita ambil pelajaran dan hikmah. Karena keyakinan mereka yang kuat, karena husnudzan mereka yang kuat dengan hal tersebut, Allah berikan apa yang mereka kira tersebut. Begitulah Allah bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku. Falyadun bima syaa, maka sangkalah, berprasangkalah terhadapku dengan prasangka terserah kalian. Kalau kita sangka baik sama Allah, pasti baik. Kalau kita sangka buruk sama Allah, ya pasti buruk. Dan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini kadang kalanya dapat musibah, kadang kalanya dapat ujian, kadang kalanya dapat nikmat, kadang kalanya dapat anugerah dari Allah. Macam-macam itu ujian, bisa dari manusia, bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari orang lain. Begitulah kita hidup, manusia itu adalah ujian bagi kita. Kita pun ujian bagi mereka. Kadang ada orang yang marah sama kita, ujian. Kalau kita balas marah, salah, bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara meresponnya? Ingat, ini adalah takdir Allah. Gak mungkin dia marah sama kita kalau bukan kehendak dari Allah. Berarti Allah menguji kita dengan orang tersebut. Lalu bagaimana responnya? Aku tahu Allah yang mau ini aku supaya sabar. Aku gak membalasnya. Kalau aku bisa sabar tidak membalasnya, kedudukanku semakin tinggilah di sisi Allah. Itulah orang yang ma'rifah. Dia mengetahui dan selalu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba Allah. Lihat akhlak-akhlak para ulama, para salihin. Nabi SAW tidak pernah marah, dicaci, dimaki, tidak marah. Karena beliau tahu bahwa yang menghendaki orang itu marah, Allah. Yang harus kita lakukan bukan membalas marahnya, tapi untuk mensikapinya dengan sabar. Sayyidina Al-Hasan wal Husain pun demikian. Sayyidina Ali Zainal Abidin juga pernah demikian. Di tengah-tengah majelisnya ada yang marah-marah sama beliau, mencaci, memaki, menyebutkan aib-aibnya. Murid-muridnya sudah berdiri, pengen marah, tapi ditegur sama gurunya Imam Ali, biarkan dulu sampai orang tersebut selesai marah. Maka Imam Ali Zainal Abidin mendekati orang tersebut, dikasih sorbannya, isi di kantongnya dikasih. Lalu dia berucap, terima kasih banyak sudah menyebutkan aib-aib saya. Mudahan saya bisa berubah sifatnya
dan itu pun masih sedikit, masih banyak aib saya yang belum Anda ketahui. Kalau ada perlu sesuatu, bilang, saya bantu nanti. Orang ingin tujuannya supaya Imam Ali marah, enggak jadi marah. Malah dia berkata kepada Imam Ali, asyhadu annaka sibtu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau ini memang betul-betul cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya menurut, begitulah ulama-ulama kita, orang-orang salihin. Mereka itu berhusnudzan kepada Allah luar biasa. Lalu apapun yang terjadi, lihat sifat para aulia disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, tidak pernah mereka itu menjalani kehidupan dunia walaupun susah, walaupun sulit, sedih, enggak pernah. Takut enggak pernah, karena yang menjamin kehidupan Allah, dan apa yang Allah atur di dalam kehidupan itu pasti yang terbaik. Tugas kita hanya berdoa dan mensolehkan diri, selesai. Allahu yatawalla salih, Allah yang mengurus orang-orang saleh, selesai. Contoh Habib Umar bin Hafid di Yaman yang baru datang dari Indonesia kemarin, punya seorang ayah. Ayahnya itu sudah lama diculik, hilang begitu saja tanpa diketahui keberadaannya, jasadnya dan yang lainnya pun. Dan itu terjadi pada beliau umur 8 tahun. Saat pergi ke masjid sama ayahnya, Habib Umar, di hari Jumat, kalau nggak salah di Masjid Ba'alawi, ampar sejadahnya, salat bersama ayah, lalu ayahnya pamit, wahai Umar, saya mau keluar sebentar, tunggu di sini, mau laporan. Karena di zaman itu pemerintahan dikuasai oleh syuyu'i. Kalau kata kita sekarang PKI di Indonesia yang berkuasa. Kalau dulu komunis di sana yang berkuasa. Lalu para ulama harus lapor sehari 2 kali kepada polisi. Ayahnya Habib Umar mau lapor hari itu. Sampai mau khutbah nggak datang-datang ke masjid. Sampai khutbah pun belum datang. Selesai khutbah, salat Jumat juga belum datang. Selesai salat Jumat juga enggak datang. Habib Umar bingung, mana ayahnya hilang. Akhirnya pulang ke rumah, ketemu saudara, dimarah. Kok enggak dijaga abah? Kok enggak diawasi? Akhirnya abahnya hilang. Dan begitulah sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan bahkan jasadnya di mana. Lalu pada satu hari ada seorang tua yang rentak datang kepada Habib Ali Al-Jufri, salah seorang muridnya Habib Umar dan juga besannya beliau. Wahai Habib Ali, aku ini adalah seorang yang dulu pernah ikut menangkap abahnya Habib Umar dan pernah ikut menyiksa abahnya Habib Umar. Saya pengen mohon maaf sama beliau, keluarganya Al-Hafid, tapi saya malu mau ketemu langsung, gak kuat. Tolong wakilkan Habib Ali, nanti sampaikan sama Habib Umar, keluarganya Ibn Hafid, saya semuanya minta maaf atas yang dulu pernah saya lakukan kepada ayah mereka. Akhirnya Habib Ali Jufri sampaikan sama Habib Umar bin Hafid, mohon maaf wahai Habib, saya ketemu orang tua rentak kemarin. Dia titip salam dan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya karena dia salah seorang yang ikut serta menangkap dan menyiksa ayah pian wahai Habib Umar. Tapi lihat apa jawabannya Habib Umar. Sampaikan kepada orang tua tersebut salamku kepadanya. Dan yang kedua, katakan kepadanya, kami sekeluarga anak-anaknya, terutama ibu kami Hubabah Az-Zahra, dari hari hilangnya ayah kami, di malam hari itu kami sudah memaafkan orang-orang yang menculiknya tersebut. Coba kalau kita Pak, dendamnya seumur hidup, kita cari itu orang. Kalau ketemu, wah, tidak tuntut, nggak usah seperti itu ya. Sekarang ini Allahu a'lam kenapa orang mudah emosi. Pencemaran nama baik laporkan, menghina dikit pencemaran nama baik, salah dikit kelahi. Tapi lihat bagaimana mereka itu menyikapi akan
takdirnya Allah. Karena siapa yang melakukan itu semua? Allah yang mentakdirkan. Lalu mereka orang saleh yang husnudzan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, selesai. Enggak ada sifat dengki, enggak ada sifat iri, enggak ada sifat dendam, enggak ada sifat marah kepada orang yang melakukan tersebut, karena mereka semua menyangka itu adalah keputusan dari Allah. Selesai. Hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Kita ini hidupnya karena tidak menerima dengan apa yang Allah takdirkan, kadang dendam sama orang, kadang iri, kadang marah dan lain hal sebagainya. Maka oleh karenanya ini sebuah amal yang luar biasa, husnudzan dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Karena Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, Allah menyimpan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyimpan murkanya di dalam maksiatnya hamba kepada Allah. Tujuannya supaya seorang hamba itu tidak meremehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah, karena takut siapa tahu di situ ada murka Allah yang menyebabkan Allah murka, dia meninggal su'ul khatimah, naudzubillah. Maka jangan anggap remeh, walaupun maksiat itu wah kecil aja ini dosanya, jangan. Kalau bisa kita hindari. Yang kedua, Allah menyimpan rahmatnya di dalam amal taat ibadah hambanya, sekecil apapun tujuannya supaya kita tidak meremehkan amal taat kepada Allah. Siapa tahu dalam amal yang remeh itu ada rahmatnya Allah, maka beruntunglah kita yang mendapatkan rahmat tersebut. Selamat kita akhiratnya. Dalam riwayat pernah diceritakan, Imam Ghazali tatkala dia meninggal dunia dimimpikan oleh salah satu muridnya. Muridnya berkata, wahai Imam, sekarang engkau penuh dengan nikmat dari Allah. Apakah itu dari semua apa yang engkau pernah lakukan di dunia? Kata Imam Ghazali, lah, enggak. Bukan karena ibadahku, bukan karena karanganku yang banyak, enggak. Tapi hanya satu, karena aku punya rahmat kepada binatang, makhluk Allah. Bukan manusia, hanya binatang. Yang mana pada saat aku mengarang kitab, ada binatang lalat yang hinggap di tempat wadah tintahnya beliau. Lalu itu menghisap, beliau lihat kayaknya lalat ini lapar, kasihan, dibiarkan menghisap tintah daripada tintahnya Imam Ghazali. Maka karena sebab kebaikanku itulah Allah merahmatiku sekarang. Lihat, begitu remeh amal kebajikan yang dilakukan, tapi kalau di situ ada rahmat Allah, maka beruntunglah orang tersebut. Jangan anggap remeh sekecil apapun amal ibadah. Walaupun hanya senyum saja kepada orang lain sedekah, jangan anggap remeh. Siapa tahu di situ ada rahmatnya Allah. Yang ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyimpan para kekasih-kekasihnya, para aulia-aulianya di antara hamba-hamba Allah. Supaya apa tujuannya? Supaya kita itu senantiasa berprasangka baik dengan siapapun yang kita temui, dengan siapapun yang kita jumpai. Mungkin dia waliullah, mungkin ini kekasih Allah. Maka dengan husnudzan yang kita lakukan itu enggak ada ruginya, sesuai dengan apa yang Allah katakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita sangka baik, ini wali, ini orang saleh, kalau dia mendoakan kita, kabul doanya, karena kita sangka baik, kita husnudzan kepadanya. Walaupun sangkaan kita itu sebenarnya salah, tetap akan kita dapatkan sebagaimana keyakinan kita berhusnudzan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa hiasi diri kita dengan selalu membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Terutama mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kita, hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dan Allah hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang baik, terutama sifat husnudzan kepada Allah. Senantiasa kita selalu berprasangka baik kepada manusia, kepada Allah, dan dengan sebab prasangka itulah mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaat insyaallah, ada barakah insyaallah, dan mudah-mudahan seiring bertambahnya ilmu kita,
bertambah pula nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, iftah 'alaina ya rabb futuhal 'arifin, faqihna wa ya fid din, 'allimna min ta'wil al-Qur'an al-'azim, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل